Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Dwi Wahyudi Sukendro, NIM C1L019017 dari Pendidikan Ekonomi 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari bisnis yang akan saya buat. Sebelumnya, apakah kalian semua sudah mengetahui apa itu bisnis model kanvas? Bagi yang belum mengetahuinya, saya akan memberitahu sedikit pengertian mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas sendiri adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum kita membentuk bisnis nanti. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam bukunya tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang telah saya buat atau saya rencanakan. Untuk judulnya sendiri, saya mengambil judul Makassava. Kenapa sih saya mengambil judul Makassava ini? Dari yang bisa terlihat bahwa Makassava terdiri dari dua kata, yaitu ma dan juga kasava. Ma sendiri berasal dari kata mai yang artinya saya, dan kasava berasal dari bahasa Inggris dari singkong. Dan mengapa saya memberi judul Makassava? Karena bahan baku dari produk saya nanti akan terbuat dari singkong. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai 9 elemen dari bisnis model kanvas yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai value proposition-nya. Value proposition sendiri akan menjelaskan mengenai nilai jual dari produk saya sehingga calon konsumen lebih memilih untuk membeli produk saya dibandingkan produk kompetitor. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan produk saya. Dan yang saya unggulkan adalah bahan baku dari produk yang akan saya jual nanti, yaitu singkong. Saya menggunakan singkong sebagai bahan baku makanan ringan dengan harga yang terjangkau. Dan alasan saya menggunakan singkong sebagai bahan baku utama karena singkong mudah didapat dan juga harganya yang terjangkau. Kemudian saya ingin mengenalkan kepada warga sekitar maupun warga luar daerah mengenai keberagaman dari produk yang bisa dibuat dari singkong. Kemudian saya akan menjelaskan atau memberikan pengertian bahwa singkong itu bisa dimanfaatkan secara lebih meluas. Sebagai informasi bahwa produk yang akan saya buat nanti adalah produk makanan ringan yang kering. Kenapa saya memilih produk kering? Karena itu akan mudah dibuat dan juga tahan lama. Untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Apa sih customer segment ini? Customer segment adalah siapa saja sih target dari konsumen yang akan saya capai. Yang pertama tentu warga sekitar. Saya ingin warga sekitar mengetahui produk yang akan saya jajakan nanti. Seperti yang telah saya rencanakan, saya akan memberikan informasi secara offline dan juga online yang akan dijelaskan nanti. Dan untuk warga sekitar sendiri, mereka akan mengetahui mengenai keberadaan produk saya dari toko yang telah saya siapkan untuk menjajakan produk, dan juga secara mulut ke mulut yang akan saya jelaskan kepada orang-orang yang bertemu dengan saya. Yang kedua, saya akan menargetkan warga di luar daerah. Untuk warga luar daerah ini sendiri, nanti mereka akan mampu menjangkau produk saya melalui sosial media. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sosial media sudah sangat marak dan juga digunakan hampir seluruh masyarakat. Yang ketiga, saya ingin menjangkau wisatawan lokal yang datang ke daerah saya. Untuk yang ketiga adalah customer relationship. Untuk customer relationship sendiri merupakan bagaimana sih cara saya mendekati calon konsumen dan menarik perhatian mereka. Yang pertama tentu dengan memberikan diskon. Seperti yang kita ketahui bahwa semua orang mencintai adanya diskon termasuk saya. Dengan begitu saya memikirkan untuk memberikan diskon kepada
para calon pembeli saya sehingga mereka mampu membeli produk saya dengan jumlah yang banyak atau mau memiliki keinginan untuk mencoba membeli produk saya. Yang kedua adalah dengan cara menyediakan tester. Tester ini akan saya sediakan di toko. Jadi untuk orang-orang yang datang secara langsung atau membeli secara offline, dia bisa merasakan langsung bagaimana rasa dari produk saya dan bisa mengetahui kualitas dari rasa produk. Yang ketiga, review pelanggan. Untuk review pelanggan sendiri, untuk para pelanggan yang telah atau pernah mencoba produk saya, mereka memberikan review bagaimana tentang produk saya, bagaimana rasanya, pengemasannya, dan juga memberikan kritik maupun sarannya. Yang berikutnya, yang keempat adalah channel. Channel sendiri merupakan tempat pertemuan antara konsumen dan juga saya atau produk yang akan saya jajakan. Untuk channel ini sendiri, yang pertama dan yang saya utamakan adalah melalui media sosial. Seperti yang kita tahu bahwa hampir seluruh orang memiliki handphone atau smartphone, dan di dalamnya ada media sosial seperti Instagram, YouTube, Line, dan juga Facebook maupun WhatsApp. Oleh karena itu, saya akan menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam mempromosikan produk saya. Yang kedua, mengikuti event makanan. Terkadang ada event makanan yang diselenggarakan di daerah tertentu dan juga bisa jadi di daerah saya. Dan untuk event makanan ini akan saya ikuti apabila ada event di daerah saya maupun daerah yang bisa dijangkau dari daerah saya, untuk mengenalkan produk saya kepada orang-orang luar maupun orang yang menghadiri event itu. Untuk yang ketiga adalah strategi word of mouth, adalah dari mulut ke mulut. Di sini saya akan menjelaskan secara langsung mengenai apa aja sih produk yang akan saya jualkan, dan apabila saya menjelaskan secara meyakinkan dan menarik, maka calon konsumen itu akan memiliki rasa penasaran untuk mencoba produk saya. Kemudian yang kelima ada key activities. Untuk key activities sendiri ini adalah aktivitas yang saya lakukan agar mencapai value proposition. Aktivitas yang pertama saya lakukan adalah membeli singkong baik dari petani singkong maupun pengepul. Untuk membeli singkong sendiri adalah hal utama yang saya beli karena singkong merupakan bahan baku. Selain itu, saya tentu perlu mengolah singkong dan menjual produk saya nanti. Setelah membeli singkong, saya harus mengolah singkong tersebut untuk menjadi produk jadi dan juga menjual produk itu baik pada warga sekitar maupun warga luar daerah saya. Yang berikutnya adalah key research. Untuk elemen keenam ini membahas mengenai sumber daya pendukung demi terus berjalannya aktivitas bisnis saya ini. Career search yang pertama adalah karyawan dan juga sumber finansial. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan suatu bisnis pasti kita memerlukan tenaga kerja, dan tenaga kerja itu merupakan sumber daya manusia atau karyawan. Dan untuk sumber finansialnya sendiri merupakan elemen yang sangat utama, karena kita bisa mulai berjalan atau menjalankan bisnis apabila kita memiliki dana untuk melanjutkan bisnis itu. Yang kemudian ada gedung, peralatan, dan juga perlengkapan. Untuk gedung sendiri bisa digunakan sebagai tempat kita menjajakan produk, sebagai tempat menyimpan bahan baku maupun bahan pendukung, dan untuk peralatan dan perlengkapan untuk penunjang pembuatan produk. Yang berikutnya adalah key partner. Untuk key partner sendiri adalah siapa saja sih partner yang bisa menyokong atau mendukung kita agar bisnis kita bisa terus berjalan. Elemen ini juga berfungsi untuk mengorganisasikan aliran barang kita, atau dari mana sih kita mendapatkan bahan baku dari produk yang akan kita buat itu. Yang pertama dari petani singkong. Untuk petani singkong sendiri, kita harus menjalin banyak relasi atau banyak hubungan dengan petani singkong agar kita tidak mengalami kekurangan bahan baku saat tingkat permintaan warga tinggi.
Yang kedua, selain dari petani singkong, saya juga bisa memperoleh bahan baku dari pengepul maupun penjual singkong yang ada di pasaran. Yang ketiga, saya juga perlu menjalin komunikasi atau relasi dengan pemilik toko oleh-oleh. Mengapa perlu relasi dengan toko oleh-oleh? Agar saya mampu menitipkan produk saya di toko tersebut, dan untuk orang-orang yang datang akan mengetahui keberadaan dari produk saya lebih luas lagi. Yang keempat, pada toko kelontong. Saya menjalin relasi dengan para pemilik toko kelontong agar produk saya juga bisa dikenali di daerah-daerah lainnya. Yang berikutnya adalah cost struktur. Untuk cost struktur ini sendiri adalah elemen yang sangat penting karena ini menjelaskan mengenai skema finansial, mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Apabila kita mampu mengelola biaya secara efisien, maka bisnis yang kita jalankan itu bisa mengeluarkan biaya lebih hemat dan mampu meminimalisir adanya kerugian. Yang pertama adalah biaya untuk gaji karyawan dan juga sewa gedung. Gaji karyawan adalah hal yang sangat perlu diutamakan karena demi kesejahteraan karyawan dan kenyamanan mereka agar mereka mampu bekerja dengan sepenuh hati dan maksimal. Yang kedua adalah biaya untuk membeli peralatan dan juga perlengkapan. Karena peralatan dan perlengkapan juga termasuk elemen yang sangat penting untuk menunjang pembuatan produk. Apabila kita tidak menggunakan peralatan atau perlengkapan yang berkualitas, maka alat tersebut akan mudah rusak dan bahkan akan membuat kita mengeluarkan lebih banyak lagi biaya. Yang ketiga ada biaya untuk operasional. Biaya operasional ini contohnya bisa terdiri dari biaya air, biaya listrik, dan biaya-biaya kecil seperti ini harus diperhatikan dan diperhitungkan agar kita tidak mengalami kesalahan dalam menghitung dan juga tidak mengalami kerugian. Yang keempat adalah biaya untuk pengemasan. Produk kita akan diketahui oleh orang dan membuat orang tertarik apabila kita mampu mengemas dengan semenarik mungkin. Dan untuk menjadikannya menjadi sesuatu yang menarik, pasti kita juga memerlukan dana yang lebih. Oleh karena itu, kita juga harus memikirkan mengenai biaya pengemasan dari produk kita. Yang berikutnya adalah biaya pemasaran. Setelah kita sudah membuat dan juga mengemas dengan baik, kita perlu menjual produk tersebut. Dan untuk biaya pemasaran sendiri ini bisa termasuk, contohnya adalah biaya untuk kuota. Oleh karena itu, mengenai biaya pemasaran juga tidak boleh kita lewatkan. Kemudian yang keenam ada biaya distribusi. Biaya distribusi ini contohnya saat kita membeli singkong dan memindahkannya ke gedung untuk mengolah. Di situ kita memerlukan biaya untuk bensin maupun supir. Untuk elemen yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream sendiri merupakan dari mana sih aliran pendapat yang bisa kita dapatkan agar usaha kita bisa terus berjalan. Yang pertama itu tentu dari dana pribadi atau tabungan. Apabila kita memiliki tabungan atau dana pribadi, bisa kita gunakan untuk menambah modal dalam pembuatan produk atau produksi kita. Yang kedua yaitu sumber dana dari lembaga keuangan atau bank. Untuk dari bank sendiri, sumber dana bisa kita dapatkan melalui pinjam-meminjam. Apabila kita meminjam di bank, kita akan memperoleh tambahan modal untuk menjalankan usaha. Dan yang terakhir adalah laba penjualan. Dalam menjalankan usaha, kita pasti sangat mengharapkan adanya laba, dan laba tersebut digunakan untuk memutar lagi uang modal sehingga kita bisa terus menjalankan usaha. Dan sebagai informasi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, produk yang akan saya jual itu adalah produk makanan kering. Bisa berupa keripik singkong, manggleng, maupun stik singkong. Sekian hasil penjelasan saya mengenai ke-9 elemen dalam bisnis model kanvas yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.